Hari ini kita belajar tentang Elia dan janda di Sarfat. Kita baca ayatnya dalam 1 Raja-Raja 17, ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-18. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tidak turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Hari itu Elia sesudah dari sungai Kerit, dia pergi ke satu wilayah, yaitu di tempat janda Sarfat. Nah, keadaan pada saat itu sungai sudah menjadi kering karena ada kelaparan yang hebat di Israel. Hari itu Israel mengalami 3 tahun masa kelaparan. Itu terjadi karena hari itu Elia berdoa untuk menutup langit. Akibat kesalahan dari bangsa Israel, mereka berpaling dari Tuhan dan menyembah banyak berhala. Hari itu terjadi kekeringan yang luar biasa, sungai-sungai sudah menjadi kering. Sungai tempat Elia dipelihara oleh Tuhan pun melalui burung gagak sudah menjadi kering. Hari itu Tuhan berkata kepada Elia, "Elia, pergi ke Sarfat." Hari itu Elia pergi ke janda di Sarfat. Janda ini tidak dikasih tahu namanya di Alkitab, tapi dia adalah seorang janda di Sarfat. Dan hari itu Elia pergi ke janda di Sarfat. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Hari itu Tuhan memerintahkan seorang janda untuk memberi Elia makan. Pertanyaannya, apakah tidak ada janda di Israel sehingga Tuhan memberi makan Elia melalui janda di Sarfat? Tapi ternyata firman ini mengatakan Elia diberi makan oleh janda di Sarfat. Artinya Tuhan melihat bahwa janda ini yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan mujizat, untuk memelihara Elia, seorang hamba Tuhan. Dan hari itu Elia bersiap pergi ke Sarfat. Ayat 10, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil bagiku juga sepotong roti." Nah, perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah itu kami memakannya." Hari itu Elia sampai di Sarfat, sampai di pintu gerbang kota itu, dan ketemu seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Dia berseru, "Berilah aku minum." Dan ketika perempuan itu sedang pergi mengambil minum, Elia berseru lagi, "Ambilkan aku sepotong roti." Ketika Elia berseru, "Ambilkan aku sepotong roti," perempuan ini berkata, "Bagaimana mungkin aku memberimu sepotong roti? Sedangkan yang ada padaku ini cuma segenggam tepung. Ini hanya cukup untuk aku sekali makan, untuk aku dan anakku sekali makan. Setelah itu kami akan mati. Bagaimana mungkin engkau meminta hal ini?" Anda mungkin berkata, "Oh, tega ini seorang Elia. Kenapa kok meminta makanannya seorang janda?" Ya, kalau makanannya banyak, it's okay. Oh, makanannya banyak, enggak apa-apa, gitu kan. Ini makanan terakhir yang dimiliki oleh janda itu, dan itu diminta oleh Elia. Kadang-kadang dalam hidup ini Tuhan itu meminta kita melakukan sesuatu dikala ketika semuanya dalam keadaan mungkin tidak serba berkelimpahan, dikala mungkin uang kita itu yang tinggal sedikit di tangan, atau apa yang mungkin tinggal satu-satunya yang kita miliki, dan itu Tuhan minta. Hari itu terjadi seperti itu pada
Tapi sekali lagi kita mau melihat hari ini bahwa Tuhan mampu membuka tingkap langit. Tuhan mampu membuka sesuatu yang kelihatannya sudah sangat kering, kelihatannya tidak ada harapan, dan Allah membuka itu sehingga terjadi kelimpahan yang luar biasa. Hari itu janda itu kemudian berkata, bagaimana mungkin Elia, ini roti satu-satunya engkau minta. Anda mungkin berkata, Tuhan, bagaimana mungkin engkau minta hal ini, menyuruh memberi pada saat keadaan sedang kering. Engkau menyuruh membantu orang pada saat keadaan sedang tidak bagus. Pada saat semua sedang sulit, Tuhan engkau berkata, bantu orang, bantu orang. Beri makan orang, beri makan orang. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Hari itu Elia berkata, Bu janda, kalau engkau memberikan rotimu itu kepadaku dulu, baru setelah itu kau berikan untuk kamu dan untuk anakmu, maka Tuhan bilang begini loh, bahwa tepungmu dalam tempayan itu tidak akan habis, minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. Nah, sekarang tersedia pilihan bagi janda itu untuk mempercayai firman Tuhan atau mempercayai logika. Kadang-kadang kita dihadapkan pada percaya pada firman atau percaya pada logika kita. Apalagi kalau yang kita lihat adalah keadaan kering, di mana-mana itu kering. Dan kemudian Tuhan bilang, nak, berikan itu untukku, korbankan itu untukku, tolong orang ini. Mungkin kita berkata, aduh bagaimana mungkin? Tolong orang ini tidak bisa membayar kontrakan, nak, tolong berikan uang untuk bayar kontrakan. Tolong berikan dia makanan karena dia sedang tidak punya penghasilan. Padahal mungkin Anda berpikir, waduh, saya baru di PHK nih Tuhan, saya sedang tidak punya uang nih Tuhan. Ini adalah harga terakhir saya, ini adalah uang terakhir saya. Janda Sarfat mengalami hal yang sama. Tapi seorang janda Sarfat ini ternyata memilih mempercayai Tuhan lebih dari apapun. Dia mungkin berkata, ya kalau aku berikan rotiku, mungkin aku akan mati juga. Kalau aku tidak berikan rotiku, juga mungkin aku akan mati, karena ini tinggal satu-satunya, setelah itu aku mati. Dia bilang gitu kan. Tapi di saat seperti itu, janda ini memilih mempercayai Allahnya lebih dari apapun, memilih mempercayai firman Tuhan lebih dari apapun, memilih melakukan taat pada perintah Tuhan lebih dari apapun. Hari itu dia berikan rotinya kepada Elia. Dan apa yang terjadi? Ketika dia berikan roti kepada Elia, terjadi suatu terobosan yang luar biasa. Yang dia berikan cuma sedikit, tapi Anda tahu yang sedikit itu adalah hidup dari janda ini. Itu makanan terakhir yang dia punya. Janda ini melakukan tindakan iman yang luar biasa. Mungkin kita memberi pada saat kita kelimpahan. Banyak orang memberi pada saat dia kelimpahan, tapi tidak pada saat dia sedang tidak punya sesuatu. Dan janda ini memberi pada saat dia sedang di dalam kekeringan. Bagaimana dengan kita? Mungkin hari-hari ini kita melihat banyak orang sedang kekurangan. Tolong air minum. Banyak orang sedang kekurangan. Banyak orang sedang di PHK. Banyak orang mungkin tidak bisa membayar utang mereka. Mungkin juga kontrak mereka tidak bisa mereka lanjutkan lagi. Dan yang lebih parah, hari ini bisa Anda mendengar banyak orang yang hampir-hampir tidak bisa makan. Ketika Tuhan berkata pada kita, ambillah uangmu, berikan kepadaku, nak, tolong orang itu, nak, tolong orang itu beri makan, tolong orang itu, nak, tolong orang itu. Hari itu Tuhan sedang menguji reaksi kita. Maukah kita menolong orang-orang
benar-benar adalah korban. Itu benar-benar adalah korban. Karena apa? Itu menyakitkan kita ketika kita memberi pada saat kita sedang mungkin kekurangan. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Ketika janda itu memberi, yang adalah hidup terakhirnya, roti terakhirnya, sesuatu yang luar biasa terjadi pada hari itu. Terobosan terjadi pada hari itu. Dan kemudian janda itu memperoleh sebuah terobosan yang luar biasa. Dia memperoleh terobosan yang luar biasa besar. Rotinya tidak habis, minyaknya tidak berkurang. Tindakan janda ini memberi di tengah kekurangan. Ternyata itu membuka yang namanya gerbang kemurahan. Hari itu gerbang kemurahan terbuka. Gerbang kemurahan terbuka. Dia makan tanpa takut kekurangan. Karena selalu ada tepung, selalu ada minyak. Sementara di luar sana orang sedang kelaparan karena kekeringan yang luar biasa. Janda ini menikmati kelimpahan. Kenapa? Karena dia menuruti firman Tuhan. Untuk korban, naikkan korban, tolong sesama, Ketika kita menaikkan korban, kita mau memberi dari apa yang kita punya ke orang, itu membuat kita memperoleh kemurahan. Kita sedang buka yang namanya pintu gerbang kemurahan, dan Allah kemudian akan membuka jalan bagi hidup kita, membuka terobosan bagi hidup kita, sehingga kemudian kita mau masuk dalam berkat-berkat yang tidak berkeputusan, masuk dalam berkat-berkat yang berkelimpahan, masuk dalam berkat-berkat yang luar biasa, karena kita mentaati firman-Nya. Memberi bukan hanya karena kita punya, memberi pada saat kita sedang tidak punya, itu lebih berharga. Itu persembahan yang harum. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita belajar melakukan seperti seorang janda Sarfat ini? Membuka gerbang kemurahan, ada harga yang harus dibayar, ada korban yang harus dinaikkan. Itu benar-benar membuka gerbang. Kalau hidup kita mau diubahkan, kita mau menikmati hal-hal besar, kita mau hidup kita tidak berkekurangan, Tuhan bilang, ayo nak, lakukan firman-Ku, lakukan firman-Ku, tolong orang-orang. Dan itu akan membuat kita menikmati masa-masa surplus dalam hidup kita. Masa-masa surplus dalam hidup kita. Saya mau berbicara hari ini, inilah cara membuka